Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rizky Saifullah dengan NIM 1118009. Lalu ada saya sendiri, Raffi Ramadhani Jiwanto dengan NIM 1118011 dan juga Muhammad Rofi dengan NIM 1118015. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang the Toyota Production System dengan materi the key elements and the role of Kaizen within the system. Oke, di sini saya mulai dengan perkenalan dari Toyota Production System sendiri. Jadi yang pertama itu krisis minyak pada musim gugur pada tahun 1973 serta resesi global yang menyusul berdampak besar pada ekonomi global dan perusahaan-perusahaannya. Bahkan perekonomian Jepang mengalami kehancuran pada tahun 1974 dan mengalami penurunan hingga mencapai 0 pertumbuhan. Namun, Toyota Motor Company memiliki keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan lain di tahun-tahun resesi berikutnya. Meskipun mereka juga mengalami penyusutan nominal, kesenjangan yang semakin meningkat antara Toyota dan perusahaan lain ini membuat para manajer dan pakar pasar penasaran tentang apa yang sebenarnya dilakukan Toyota berbeda dibandingkan dengan perusahaan mereka masing-masing. Saat ini, Toyota Production System berisi dan menggabungkan berbagai macam elemen lean management yang disebut sebagai TPS House. Salah satu elemen kunci TPS House adalah metode Kaizen yang memastikan perbaikan proses yang berkelanjutan dalam sistem produksi. Lalu selanjutnya, tentang latar belakang sejarah. Latar belakang sejarah ini dimulai dari asal-usul Toyota Motor Corporation. Nah, di sini sejarah Toyota Motor Corporation sebenarnya dimulai sebelum perusahaan itu didirikan. Jadi pertama itu Sakichi Toyoda lahir di Kosai, Jepang dekat Nagoya pada tanggal 14 Februari tahun 1867. Ia belajar kerajinan kayu dari ayahnya dan menggunakan keterampilan ini untuk membuat alat tenun dari kayu. Pada tahun 1894, ia mulai memproduksi alat tenun yang lebih murah dan lebih baik daripada yang biasanya tuh di pasaran. Itu sekitar pada tahun 1926. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1929, ia mengirim putranya, Kiichiro Toyoda, ke Inggris untuk menjual hak paten pada Pratt Brothers, yang merupakan produsen pemintalan dan alat tenun terpenting di sana. Nah, karenanya dia memberikan uang ini kepada putranya untuk mendirikan perusahaannya sendiri. Maka Kiichiro Toyoda mendirikan Toyota Motor Corporation pada tahun 1930. Karena kondisi produksi yang agak buruk di perusahaan, Toyota membutuhkan waktu beberapa tahun sehingga mereka memproduksi kendaraan pertama mereka. Nah, pada awalnya produksi Toyota itu awalnya lebih banyak pada truk dibandingkan mobil seperti yang sekarang ini. Nah, pada tahun 1935 itu truk pertama diproduksi dengan merek Toyota G1. Lihat di gambar pertama yang sebelah kiri ini. Lalu juga Toyota juga memproduksi mobil pertama mereka yang disebut dengan Toyota A1. Itu yang di sebelah kanan ini. Selanjutnya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Saudara Rizky Saifullah. Ya, terima kasih untuk Saudara Raffi. Di sini saya akan melanjutkan poin 2.2, yaitu lahirnya Toyota Production System atau TPS. Pada tahun 1950, Chief Executive Officer CAO Toyota Eiji Toyoda, sepupu Ichiro Toyoda, melakukan perjalanan penelitian ke Amerika Serikat bersama para manajernya. Tujuan dari perjalanan ini adalah untuk mengunjungi dan menganalisis lokasi produksi Ford dan General Motor (GM) untuk mengumpulkan ide dari para pemimpin pasar tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan sistem produksi mereka. Namun, dia dan manajernya mengalami kejutan yang tidak terduga. Sistem produksi masih seperti tahun 1930-an. Misalnya, produksi Ford dan GM dioperasikan dengan banyak mesin yang berbeda, dan sejumlah besar produk antara yang harus disimpan dengan cara tertentu. Selain itu, ada banyak gangguan dalam keseluruhan proses produksinya, sehingga sejumlah besar bahan ditumpuk di penyimpanan perantara. Selain itu, karena kelebihan produksi yang dilakukan oleh Ford dan GM,
cacat pada produk antara tidak teridentifikasi. Oleh karena itu, Eiji Toyoda dan manajernya mengalami pemborosan sumber daya yang sangat besar di sana. Nah, di poin ketiga di sini ada rumah TPS. TPS House disusun dalam 3 bagian dan menunjukkan elemen-elemen sistem Lean. Ini menampilkan fondasi di bagian bawah. Pilar-pilar mewakili kegiatan inti di tengah dan seperti biasa untuk rumah, atap di atas yang menunjukkan tujuan Toyota Production System. Dapat kita lihat di bagian host TPS ini. Di bagian atas ada TPS, di bawah TPS ada reduction waste, base quality, cost reduction, dan short time. Di bagian tengahnya ada just in time Kaizen, thinking people system 5Y, ada Jidoka. Dan di bagian sebelum alasa ada production leveling atau Heijunka, standardization, dan Kaizen. Ya, bisa dilanjut, Saudara Lafi. Ya, Di untuk poin yang keempat, cara termudah memahami konsep Toyota Production System adalah dengan memulai dengan atap rumah TPS. Karena itu mewakili bagian tujuan sistem. Tujuan TPS, salah satu tujuan TPS adalah menghindari dan mengurangi limbah. Penghapusan limbah berdasarkan pendekatan Taichi Ono bahwa aktivitas apapun harus menghasilkan nilai tambah dan aktivitas yang tidak perlu harus dihapuskan. Kata Jepang yang untuk menghilangkan pemborosan adalah muda. Ada 7 jenis limbah utama, yaitu yang pertama ada limbah produksi berlebih, yang kedua ada limbah menunggu, yang ketiga ada limbah transportasi, keempat limbah proses atau pengolahan, yang kelima limbah inventory atau penyimpanan, yang keenam limbah gerak, dan yang ketujuh limbah cacat. Karenanya penghindaran total pemborosan dapat mempersingkat waktu produksi dan dengan demikian meningkatkan kualitas proses. Selanjutnya, dengan mengurangi biaya, profitabilitas dan daya saing organisasi manapun dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, hanya jumlah yang tepat yang diperbolehkan untuk diproduksi, sedangkan pekerja harus dilaksanakan secara efektif atau bahkan terkadang harus dilepas. Ya, mungkin bisa dilanjut oleh Saudara Rofi. Baik, terima kasih Saudara Rizky. Selanjutnya ada TPS Foundation. Fondasi Toyota Production System mengandung 3 elemen utama, yaitu Kaizen, Leveling, Produksi Heijunka, dan Standarisasi. Toyota sudah menyadari sejak dini potensi pengetahuan karyawannya tentang area kerja masing-masing dan mencapai peningkatan proses yang hebat melalui dokumentasi alur kerja. Peningkatan ini dapat dibuktikan dengan waktu produksi yang lebih pendek, kebutuhan material atau ruang yang lebih rendah, atau kualitas yang lebih tinggi. Dengan demikian, pada gambar 4, asumsi penentuan digunakan dalam sistem produksi Toyota. Selanjutnya ada Toyota Pillars. Karena fondasi Toyota Production System adalah penghapusan pemborosan, 2 pilar untuk memanfaatkan fondasi ini adalah just in time dan otonomasi. Pilar-pilar tersebut mewakili inti dari sistem produksi Toyota. Pilar pertama, selain mengandung konsep just in time, juga ada konsep Kanban. Tujuan dasar just in time adalah bahwa bahan atau suku cadang yang tepat tersedia dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat. Pilar kedua, Toyota Production System berisi konsep otonom, Jidoka. Otonom menghentikan proses produksi segera ketika masalah pertama kali terjadi dan menyoroti penyebab masalah. Selanjutnya. Yang selanjutnya ada discussion. Dengan menggunakan teknik dan alat-alat seperti 5 mengapa, perbaikan proses berkelanjutan, semua jenis pemborosan dapat dikurangi untuk mencapai tujuan sistem produksi Toyota. Fondasi TPS mewakili dasar kesuksesan Kaizen harian dengan menciptakan proses yang lancar dan terstandarisasi yang membantu menghilangkan variansi internal dan eksternal. Selain itu, pilar TPS membuat kerusakan, penundaan, dan cacat lebih terlihat dengan mengurangi inventory dan waktu tunggu serta peluang untuk menghentikan seluruh proses. Artinya, konsep ini memungkinkan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan masalah dalam sistem
dan mengimplementasikan solusi perbaikan proses. Kesalahpahaman terbesar Kaizen dalam sistem produksi Toyota adalah bahwa Kaizen tidak lagi dibutuhkan karena penerapannya selama beberapa dekade. Liker dan Confis The Toyota Way to Lean Leadership 2012. Namun terutama karena teknologi informasi yang berkembang pesat, ada potensi perbaikan baru yang terus-menerus di dalam sistem. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.